Hai semua, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Konsep dasar hak. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai warga atau anggota suatu negara. Persamaannya bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki hubungan sebab akibat dan sama-sama konsep yang membicarakan hak serta kewajiban yang melekat utuh pada manusia. Kewajiban warga negara merupakan kewajiban yang melekat pada manusia, berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota suatu negara, yakni kewajiban tersebut harus dilakukan dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Seseorang bisa mendapatkan haknya ketika mereka melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Urgensi hak menunjuk dengan sesuatu masalah yang harus ditindaklanjuti seperti halnya hak. Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Seperti hak bagi kelangsungan hidup bangsa, yaitu untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia yang terdapat pada pasal 28C ayat 1. Tentang urgensi kewajiban warga negara, yang artinya kewajiban yang harus warga negara taati dan penting bagi warga negara untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Seperti pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, yang artinya warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, seperti yang tertuang dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Setiap anak di Indonesia wajib mendapatkan bangku pendidikan selama 12 tahun, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas SMA. Namun tak sedikit anak Indonesia putus sekolah akibat asyik bekerja dan meraih penghasilannya sendiri. Seperti fenomena anak-anak di jalanan, kita tentunya pernah melihat anak-anak jalanan yang mengemis, minta sumbangan, dan mengamen di jalan raya. Anak-anak jalanan dan mengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami tentu saja melanggar hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 ayat 1, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu faktor anak putus sekolah adalah kondisi ekonomi keluarga mereka yang kurang memadai, sehingga mau tidak mau mereka harus berhenti sekolah. Bahkan ada yang sama sekali tidak sempat mengenyam pendidikan. Akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Dari kasus tersebut, solusi yang dapat dilakukan, pemerintah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial anak-anak di Indonesia
dengan mengadakan program kesejahteraan sosial anak, terutama bagi mereka yang belum mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak jalanan. Program yang didirikan oleh pemerintah ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian makanan tambahan, memberikan pendidikan, serta memberikan jalan untuk kembali kepada orang tua. Dengan adanya program tersebut dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual mereka, sehingga mereka mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan memperoleh ilmu serta wawasan yang luas. Ya, cukup sekian penyampaian materi dari kami. Banyak salahnya mungkin kami minta maaf. Semoga sedikit ilmu yang kami sampaikan bisa diterima, dan apabila ada pertanyaan kami persilahkan.